Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemudian kita bahas poin yang di halaman 6 tentang agama Islam. Agama Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan agama dan risalah Nabi Muhammad SAW ini sebagai penutup semua risalah para Nabi dan para Rasul. Semua syariat para Nabi dan para Rasul dihapuskan, dinasakh dengan datangnya risalah dan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad SAW itu bukanlah dia seorang bapak dari antara kalian, bukanlah dia bapak di antara kalian atau dari laki-laki kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup semua para nabi. Jadi tidak ada syariat setelah syariat Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sempurna agama ini. Tinggal kita mempelajarinya. Tidak perlu orang berkreasi, berinovasi atau mencari hal-hal yang tidak ada kaitan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sekarang kita ini mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini gak ada habis-habisnya. Bahkan para ulama dulu mengulang-ulang, dan itu mereka wujudkan misalnya terutama di bulan Ramadan dengan menghatamkan Al-Quran berkali-kali dan mereka mengkajinya. Ya, seperti disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah didatangi oleh seorang wanita. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu. Kemudian beliau mengatakan, artinya belum tergambar apa hujjah dari Al-Quran tentang masalah tersebut. Kemudian beliau mengatakan, tunggu saya sampai 3 hari. Kata para ulama, karena para ulama dahulu mengkhatamkan Al-Quran itu setiap 3 hari dia baca. Ada masalah yang berkaitan dengan hukum yang dia ingin tahu dalilnya dari Al-Quran apa. Ya. Lalu kemudian beliau sampai kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala setelah 3 hari wanita atau nenek itu datang. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan ayat Al-Quran, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka wajib kalian ambil.
dan apa yang dicegah oleh Rasulullah SAW, maka wajib kalian tinggalkan. Artinya, walaupun tidak termaktub di dalam Al-Quran detail tentang satu masalah, ya, tetapi dia ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Baik itu perbuatan yang diwajibkan, atau dia dilarang, atau dia dilaknat. Misalnya, Rasulullah SAW melaknat ini. Tidak ada laknat itu di dalam Al-Quran. Maka apa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Rasulullah SAW wajibkan, walaupun dia tidak ada di dalam Al-Quran secara detail atau bahkan secara tersendiri, maka dia menjadi kewajiban karena itu datang dari Rasulullah SAW. Karena ada perintah umum, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi Muhammad SAW, maka wajib kalian mengambilnya. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka wajib kalian meninggalkannya. Dan agama ini sudah sempurna. Tinggal kita belajar, tinggal kita memahami, tinggal kita mengkaji dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian dan cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridha bagi kalian Islam ini sebagai agama kalian. Ini pernyataan tegas dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesempurnaan Islam, ya. Menunjukkan juga tentang kewajiban kita untuk meninggalkan perkara bid'ah di dalam agama. Jadi apa yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka tinggalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka dia menjadi sesuatu yang tertolak. Ya, jadi ditolak, tidak bisa diterima. Allah tidak menerima kecuali Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah hanya menerima apa yang Rasulullah SAW, apa yang Allah syariatkan dan Rasulullah SAW syariatkan. Dan itu sudah sempurna. Tinggal kita mempelajarinya. Tinggal kita melihat Al-Quran, melihat sunnah Nabi, melihat tafsir Al-Quran, melihat penjelasan para ulama tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, baik kita sebagai pribadi atau di dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, saling membantu, saling menolong untuk tafaqquh fid din. Ya, dan disitulah kebaikan, disitulah kebahagiaan. Ya, semakin kita tahu banyak tentang syariat ini dan berusaha kita amalkan, semakin banyak kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semakin kita jauh dari Al-Quran, dari Sunnah, tidak mau kita belajar, semakin jauh dari ilmu, semakin jauh kita dari jalan kebahagiaan. Karena tidak ada kebahagiaan itu kecuali dengan jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak ada jalan menuju surga itu kecuali melalui jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Jangan justru kita menjadikan panutan itu orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, orang yang hanya taunya dunia saja, orang yang jelas-jelas melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang jelas tidak beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang kita tahu perilaku hidupnya, tata cara hidupnya, tradisi hidupnya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kebiasaan pola hidupnya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, lalu kita dengarkan perkataan mereka. Ini aneh, ya. Rasulullah SAW pernah melihat sahabat Umar bin Khattab, ya. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sahabat Umar bin Khattab dan diperlihatkan oleh sahabat Umar beberapa lembaran atau suhuf Taurat, lembaran Taurat yang beliau anggap baik. Lalu Rasulullah SAW merah mukanya, menunjukkan marah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Umar, wahai Umar, wahai Ibn Al-Khattab, apakah kamu ragu dengan Islam ini, artinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Beliau kemudian mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i."
andaikan Nabi Musa alaihissalam itu masih hidup, tidak ada pilihan bagi dia kecuali dia pasti harus mengikuti aku, mengikuti Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan, kalau Nabi Musa saja yang beliau Nabi dan Rasul, tidak ada pilihan bagi dia kecuali memilih jalan Nabi SAW, memilih jalan sunnah Nabi, mengikuti Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan kita yang bukan Nabi dan Rasul? Tidak ada pilihan kita. Tidak bisa kita buat-buat perkara ini. Ya, baik dalam ibadah, baik dalam akidah, tidak bisa dibuat. Semua ada di dalam Al-Quran, semua ada di dalam sunnah Nabi. Kita mau salat, ada cara salatnya. Kita mau puasa, ada caranya. Kita mau berzikir, ada caranya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Ada amalan-amalannya, ada zikir-zikirnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan para ulama mengumpulkannya di dalam kitab-kitab hadis, mengajarkannya. Jangan kita dengar ini. Orang sekarang begitu melihat misalnya. Jadi kita jangan tertipu dengan dengan dunia yang Allah luaskan bagi orang-orang kafir. Itu semua istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin segerakan bagi mereka dunia ini sebagai hujah Allah untuk semakin keras menyiksa mereka di akhirat kelak. Jadi bukan sesuatu yang dibanggakan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Oleh karena itu para sahabat dulu mereka menangis begitu Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi mereka dunia. Banyak negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mereka itu menangis. Dibukakan dunia, menangis mereka. Kenapa? Karena mereka takut terfitnah dengan dunia ini.